Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selawat dan salam marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat kembali ke mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami hormati Bapak Muhammad Nasrullah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Siti Aisyah dan rekan saya Alda Risma dan Cut Marzatila. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai hak sebagai warga negara. Sebelum mengetahui macam-macam hak sebagai warga negara, saya akan menjelaskan definisi tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia sejak sebelum ia lahir dan sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan macam-macam hak sebagai warga negara. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 2 terdapat hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dan yang kedua, yaitu hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga, hak untuk mempertahankan hidup dan melangsungkan hidup terdapat pada pasal 28A. Selanjutnya, berhak untuk memiliki keluarga ataupun membentuk sebuah keluarga serta memiliki keturunan melalui hubungan perkawinan terdapat pada pasal 28B ayat 1. Selanjutnya, seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kelangsungan hidup yang layak. Dan selanjutnya, seseorang berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Di sini terdapat banyak macam-macam hak sebagai warga negara. Pastinya kita sudah mengetahuinya karena hak sebagai warga negara ini dipelajari sejak kita SD hingga SMP, SMA, bahkan kita menempuh jarak mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa pun kita masih mempelajari hak sebagai warga negara. Karena hak dan kewajiban sebagai warga negara ini tidak melekat dari kehidupan sehari-hari selama kita masih menjadi warga negara di negara tersebut. Jadi banyak macam-macamnya. Banyak sekali macam-macam yang terdapat pada undang-undang. Sebagai seorang warga negara memiliki hak dan juga kewajiban. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Alda Risma. Baik, saya Alda Risma ingin membahas pembahasan selanjutnya, yaitu kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara memiliki kewajiban, yaitu A. Menjunjung hukum dan pemerintah yang ada di negara kita masing-masing. B. Kita wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. C. Kita wajib ikut serta dalam membela negara. D. Kita wajib menghormati hak asasi manusia yang ada pada orang lain. E. Kita wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. F. Kita wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan G. Kita wajib mengikuti pendidikan dasar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bertema tugas dan tanggung jawab. 3 tugas dan tanggung jawab negara. Dalam rangka terpeliharanya hak dan kewajiban warga negara, negara memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Yang kedua, negara berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Yang ketiga,
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja secara dan belanja daerah. Dan yang kelima, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan yang keenam, negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan membangunkan nilai-nilai budayanya. Dan yang ketujuh, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Yang ke-8, negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. Yang ke-8, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemajuan rakyat. Yang ke-9, negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dan yang ke-9, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ke-10, negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Hadanaya wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.